Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Yulia Sibagariang, mahasiswa dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi kelas 1E. Halo semuanya, eh, saya di sini ingin mempresentasikan memahami relasi dan fungsi beserta contohnya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang saat ini telah melihat video saya harap apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Langsung saja, jangan lupa ditonton sampai habis videonya. Di sini saya ingin menjelaskan memahami relasi dan fungsi beserta contohnya. Dalam matematika, konsep relasi dan fungsi adalah dua pilar fundamental yang membantu kita memahami hubungan antar himpunan. Keduanya menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam satu kelompok terhubung dengan elemen-elemen di kelompok lain, namun dengan batasan dan karakteristik yang berbeda. Memahami perbedaan dan kesamaan keduanya sangat penting untuk membangun dasar kuat dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari aljabar hingga ilmu komputer. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antar anggota suatu himpunan yang disebut domain dengan anggota himpunan lainnya yang disebut kodomain. Hubungan ini tidak memiliki batasan ketat. Satu anggota domain dapat berhubung dengan satu, bahkan banyak, atau bahkan tidak sama sekali anggota kodomain. Ingat ya, satu anggota domain dapat berhubung dengan satu, banyak, atau bahkan tidak sama sekali dengan anggota kodomain. Definisi relasi yaitu relasi menghubungkan anggota dari satu himpunan ke himpunan lainnya. Tidak ada batasan jumlah pasangan yang bisa dimiliki anggota domain. Dapat dipresentasikan dalam berbagai cara, termasuk pasangan berurutan, diagram panah, atau diagram kartesius. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan himpunan kota dan negara tempat kota. Himpunan A domain yaitu Tokyo, Bangkok, dan Seoul. Himpunan B kodomainnya Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Contoh relasi A ke B. Relasi yang menghubungkan kota dengan negaranya akan menjadi kumpulan pasangan berurutan berikut: Tokyo, Jepang, Bangkok, Thailand, Seoul, Korea Selatan. Dapat disimpulkan bahwa setiap kota di himpunan A berpasangan dengan negara sesuai di himpunan B, menunjukkan hubungan yang jelas dan logis. Lalu contoh visualisasi relasi dengan diagram panah. Diagram panah adalah salah satu cara yang paling intuitif untuk memvisualisasikan relasi, karena secara langsung menunjukkan panah yang menghubungkan setiap anggota domain ke anggota kodomain pasangannya. Ini sangat berguna ya teman-teman untuk menunjukkan sifat fleksibel dari relasi, di mana satu elemen domain dapat terhubung ke elemen kodomain. Domain contohnya ya, saat ini kita memakai contoh di domainnya yaitu anak-anak. Perlu diingat, domainnya anak-anak. Himpunannya yaitu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Sedangkan kodomainnya yaitu warna favorit. Kita ulangi, domainnya anak-anak, kodomainnya warna favorit. Himpunan dari kodomain yaitu merah, ungu, dan hitam. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana relasi menyukai warna. Relasinya itu menyukai warna. Dapat digambarkan, yaitu Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Diagram panah akan menunjukkan
panah dari Alif ke merah, Siti ke ungu, Amir ke hitam, Rizky ke merah. Ini menunjukkan bahwa warna merah adalah warna favorit bagi dua anak yang berbeda, menunjukkan bahwa satu anggota kodomain bisa memiliki lebih dari satu pasangan dari domain, sebuah karakteristik relasi. Berarti satu anggota kodomain bisa memiliki lebih dari satu pasangan domain. Dapat diingat ya teman-teman? Baik, lanjut saja. Apa itu fungsi? Fungsi adalah jenis relasi yang lebih spesifik dan memiliki batasan yang lebih ketat. Dalam sebuah fungsi, setiap anggota dari himpunan domain harus berpasangan dengan tepat satu anggota dari himpunan kodomain. Saya ulangi, dalam sebuah fungsi, setiap anggota dari himpunan domain harus berpasangan tepat satu anggota dari himpunan kodomain. Ini berarti tidak ada anggota domain yang boleh memiliki lebih dari satu pasangan dan tidak ada anggota domain yang boleh tidak memiliki pasangan sama sekali. Aturan fungsi yaitu 1. Setiap elemen domain harus memiliki pasangan. Setiap elemen domain hanya boleh memiliki satu pasangan di kodomain. Kodomain ini bisa memiliki elemen yang tidak memiliki pasangan atau memiliki lebih dari satu pasangan. Tidak memiliki. Berarti kodomain dari fungsi ini tidak boleh memiliki tidak memiliki pasangan atau memiliki lebih dari satu pasangan. Mari kita gunakan contoh bumbu dapur dan rasa yang dihasilkan untuk memahami kodomain. Domainnya yaitu ada garam, himpunan garam, gula, lada, cuka, dan pare. Kodomainnya asin, manis, pedas, asam, dan pahit. Dalam fungsi ini, setiap bumbu akan menghasilkan satu rasa yang spesifik. Contohnya garam, asin, gula manis, lada pedas, cuka asam, pare pahit. Yaitu kesimpulannya, setiap bumbu memiliki rasa uniknya sendiri dan tidak ada bumbu yang menghasilkan dua rasa sekaligus atau tidak menghasilkan rasa sama sekali. Ini adalah ciri khas fungsi. Jadi maksudnya di sini garam hanya menghasilkan rasa asin, tidak menghasilkan rasa manis atau lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa salah satu karakteristik dari fungsi yaitu hanya memiliki satu pasangan, tidak lebih dari satu, dan tidak memungkinkan untuk tidak memiliki pasangan. Oke, lanjut. Perbedaan krusial relasi versus fungsi. Meskipun fungsi adalah jenis relasi, ada perbedaan fundamental yang memisahkan keduanya. Batasan tepat satu pasangan untuk setiap anggota domain adalah pembeda utama yang memiliki implikasi besar dalam penggunaannya di berbagai bidang. Relasi, fleksibilitas hubungan. Satu anggota domain dapat berpasangan dengan lebih dari satu anggota kodomain. Itu relasi. Sedangkan fungsi, setiap domain hanya boleh berpasangan dengan satu anggota kodomain. Lalu dari relasi, satu anggota domain juga tidak harus memiliki pasangan. Tidak harus, berarti tidak boleh ya teman-teman. Sedangkan fungsi, setiap anggota domain harus memiliki pasangan. Jadi keterbalikan ya. Lalu contohnya nih ya, seorang guru dapat mengajar di beberapa mata pelajaran.
Itu contoh dari relasi. Contoh dari fungsi, setiap siswa memiliki satu nilai ujian matematika. Dapat dipahami kan teman-teman? Untuk memperjelasnya, mari kita lihat contoh di mana sebuah relasi bukanlah fungsi. Relasi bukan fungsi, contohnya makanan populer di Korea Selatan. Jika kita membuat relasi antar negara dengan makanan populernya, yaitu Korea Selatan ada kimchi, Korea Selatan ada bulgogi, lalu di Korea Selatan ada bibimbap. Dalam kasus ini, Korea Selatan kita sebut sebagai anggota domain, berpasangan dengan lebih dari satu makanan, anggota kodomain. Ini menjadikan relasi tapi bukan fungsi, karena tidak memenuhi kriteria tepat satu pasangan untuk setiap elemen domain. Mengapa dalam contoh tadi tidak memenuhi kriteria sebagai fungsi? Karena karena contoh tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan itu memiliki banyak jenis makanan, tidak hanya itu saja, namun tetap termasuk dari himpunan tersebut. Oke, lanjut kita. Representasi relasi dan fungsi dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius menawarkan cara visual yang kuat untuk merepresentasikan relasi dan fungsi sebagai titik-titik pada koordinat. Representasi ini memungkinkan kita untuk cepat mengidentifikasi apakah suatu hubungan adalah fungsi atau hanya relasi berdasarkan pola titik-titik terbentuk. Di sini ada sebuah diagram ya teman-teman, diagram Kartesius X dan Y. Dalam diagram Kartesius tersebut yang sumbu horizontal X sedangkan sumbu vertikal Y mewakili elemen kodomain. Setiap pasangan mau itu domain maupun kodomain direpresentasikan sebagai titik XY. Oke, contoh relasi fungsinya dalam diagram Kartesius yaitu mari kita pertimbangkan relasi X right arrow X pangkat 2 dengan domain yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan kodomainnya 1, 4, 9, 16, dan 25. Pasangan berurutan yang dihasilkan adalah 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Contoh relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan agar apa yang saya sampaikan dapat dipahami, yaitu contoh relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep relasi dan fungsi tidak hanya terbatas pada buku matematika, tetapi juga secara intuitif kita gunakan setiap hari untuk memahami berbagai hubungan di kehidupan nyata. Di penerapannya sangat luas dan fundamental dalam banyak sistem. Artinya, tanpa kita sadari bahwa relasi dan fungsi itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah relasi antara orang tua dan anak. Boleh. Sebuah relasi yang baik adalah hubungan antara orang tua dan anak. Satu orang tua yaitu anggota domain, di sini kita sebut dia sebagai anggota domain, dapat memiliki banyak anak anggota kodomain. Namun satu anak anggota domain juga dapat memiliki dua orang tua anggota kodomain, yang membuat ini menjadi relasi yang fleksibel dan bukan fungsi jika domainnya adalah anak. Oke, ibu A anaknya 1, ibu A anaknya 2, ayah B anaknya 1. Contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu di sini saya akan mengambil nomor induk siswa adalah contoh sempurna dari sebuah fungsi. Setiap nomor induk anggota domain secara unik berpasangan dengan satu dan hanya satu siswa. Ini memastikan tidak ada kebingungan dan setiap siswa dapat diidentifikasi secara pasti. Artinya gini, setiap nomor induk siswa yang ini pasti punya si ini. Contoh saya punya NIM saya sendiri dan itu pasti punya saya gitu pasangannya dan tidak dapat dipasangkan dengan mahasiswa lain.
Lalu kita akan menjawab mengapa sih fungsi itu sangat penting. Fungsi sangat penting dalam sistem identifikasi dan manajemen data karena memastikan keunikan pasangan data. Dalam database, setiap ID atau pengguna, kita sebut sebagai domain ya, harus menunjukkan satu profil pengguna. Di sini saya sebut sebagai kodomain yang unik. Ini mencegah ambiguitas dan memungkinkan sistem bekerja secara efisien dan akurat. Lanjut, kesimpulannya, kita sudah masuk kesimpulannya teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan relasi dan fungsi dalam matematika dalam kehidupan. Memahami perbedaan antara relasi dan fungsi adalah kunci untuk menguasai banyak konsep dalam ilmu pengetahuan. Keduanya adalah alat yang ampuh untuk mendeskripsikan hubungan, tetapi dengan tingkat keketatan yang berbeda. Fungsi adalah relasi yang spesial. Mengapa demikian? Karena subset dari relasi dengan aturan tambahan bahwa setiap elemen domain harus memiliki satu pasangan di kodomain. Ini membuatnya lebih terstruktur dan prediktif. Lalu organisasi data dan hubungan, baik relasi maupun fungsi membantu kita mengorganisasi dan memahami data serta hubungan kompleks antar objek atau entitas baik dalam konteks matematis maupun dunia nyata. Yaitu lalu menerapkan konsep untuk pemecahan masalah. Jadi relasi dan fungsi itu tidak hanya kita pelajari dalam ilmu matematika saja, namun bisa kita gunakan untuk dalam pemecahan masalah, seperti dengan memahami batasan dan karakteristik masing-masing. Kita dapat melihat alat yang tepat untuk menganalisis dan memecahkan masalah, mulai dari merancang database hingga memodelkan fenomena alam. Pada akhirnya, relasi memberi kita fleksibilitas untuk menggambarkan setiap koneksi, sementara fungsi memberikan kita presisi dan keteraturan yang diperlukan untuk analisis yang lebih mendalam dan prediksi yang akurat. Keduanya adalah bahasa universal yang memungkinkan kita untuk menguraikan dasar alam semesta dan sistem yang kita ciptakan. Baiklah teman-teman.